Hai Sobat Happy Plant, sudah lama kita tidak bahas tanaman. Kali ini kita beralih ke tanaman hias yang serba hijau-hijau. Wah, ini adalah salah satu jenis tanaman yang dulu sempat viral. Dijual yang cukup tinggi, tanaman monstera dari namanya terdengar sangar ya. Tahukah sobat, ada banyak jenis tanaman monstera yang memiliki daun berbentuk unik dan menarik yang saat ini masih terus digandrungi. Salah satu jenis monstera yang paling banyak diminati adalah Monstera deliciosa. Tampak seperti video. Jadi ini adalah jenis tanaman Monstera deliciosa. Bagaimana ciri-ciri dan cara merawatnya? Mari kita bahas. Monstera adalah tanaman jenis yang biasa diletakkan di dalam ruangan sebagai penghias untuk menambah kesan lebih cantik dan manis. Tapi yang sekarang kita lihat ini posisinya di outdoor. Banyaknya peminat terhadap tanaman ini membuat harganya makin mahal yang tergantung dari jenis dan ukuran. Dari sekian jenis tanaman monstera, salah satu jenis monstera yang paling banyak diminati adalah deliciosa. Harga monstera deliciosa juga cukup mahal di antara yang lain loh. Bentuknya tak kalah unik dengan jenis lain sehingga tak heran jika pamor tanaman dari hutan hujan tropis ini tak pernah meredup. Untuk lebih jelasnya, berikut fakta tanaman Monstera deliciosa dan cara perawatannya. Faktanya, Monstera deliciosa adalah tanaman yang termasuk dalam kingdom Plantae. Tanaman ini termasuk ordo Alismatales, famili Araceae, subfamili Monstridae, dan spesies Monstera deliciosa Libim. Waduh, agak susah ya sebutannya. Seperti itulah ya, lebih jelasnya nanti saya tulis di subtitle di bawah ya. Pada habitat aslinya, tanaman ini dapat tumbuh sebagai tanaman autotrop atau epipit. Tanaman tersebut dapat tumbuh menjalar berumpun atau merambat di bawah vegetasi hutan pada intensitas cahaya rendah atau ternaungi. Terlihat ya tanaman ini cukup lebat dan subur karena ternaungi. Sifat tanaman Monstera deliciosa tidak menyukai cahaya matahari langsung. Lebih baik diletakkan di tempat yang teduh seperti ini. Kalau mau di luar, diletakkan di bawah rindungan pohon lain. Tanaman ini tumbuh optimal pada lingkungan lembab dan tanah bertekstur liat berpasir. Kemudian yang mengandung banyak bahan organik, drainase baik, dan beriklim tropis bebas dari frost. Walau menyukai tempat yang lembab, tanaman ini termasuk agak toleran terhadap kekeringan dan sangat sensitif terhadap salinitas dan suhu. Keunikan tanaman ini ada pada bagian daunnya. Penanaman monstera juga ibarat merujuk pada sebuah monster. Ini karena daunnya lebar melebihi telapak tangan manusia. Nah, untuk Monstera deliciosa berikut ciri-cirinya. Pertama, mempunyai daun. Oke, ini akarnya ya teman-teman, sobat Happy Plant. Oke, kita bahas lagi ya. Mempunyai daun berbentuk hati. Panjang helaian daun dapat mencapai 90 cm dan lebar 60 cm. Helaian daun berlobang dan tepi daun berbelah-belah. Tangkai daun bersayap, bentuk batang silindris berbuku. Memiliki dua sifat akar, geotropi negatif dan sifat adesif. Warna tangkai bunga hijau dengan panjang mencapai 10 sampai 15 cm dan tebal 2 cm. Tanaman akan berbunga untuk pertama kali setelah berumur 3 tahun. Selanjutnya,
kita bahas cara merawat Monstera deliciosa. Cara merawatnya gampang-gampang sulit ya. Mari kita lanjut bahas. 1. Pencahayaan cukup dan tidak disimpan di tempat panas. Tanaman ini tidak terlalu menyukai pancaran sinar matahari langsung, namun lebih menyukai pencahayaan yang cukup untuk proses pertumbuhan. Jika disimpan di dalam ruangan, pastikan beri akses cahaya pada tanaman ini. 2. Jaga kelembapan. Karena Monstera berasal dari daerah tropis, tanaman ini suka banyak uap air di udara. Tingkatkan kelembapan dengan bantuan humidifier jika ingin disimpan di dalam ruangan. 3. Jangan sering disiram. Terlalu banyak memberikan air pada tanaman bisa membuatnya cepat mati. Begitu pula dengan Monstera. Meskipun tanaman ini bisa tumbuh di dalam air, akarnya akan cenderung membusuk jika dibiarkan tetap basah. Lakukan penyiraman jika area tanaman sudah kering. Bisa 1 minggu sekali jika musim hujan dan 3 atau kali sehari jika musim kemarau. 4. Rawat daun secara berkala. Jika ingin tanaman tersebut menghasilkan daun besar, kondisikan tanaman ini supaya tumbuh tegak dengan struktur yang kuat dan kokoh. Di alam liar, tanaman Monstera deliciosa dapat tumbuh lebih dari 15 meter. Sebagian orang bahkan mengelap daunnya dengan susu cair supaya mengkilap. Kamu juga bisa memangkas daunnya agar merangsang pertumbuhan tunas baru. Jika daun menguning, ini ada yang salah dari perawatannya. Bisa saja karena terkena sinar matahari secara langsung, udara terlalu dingin, atau kebanyakan air. 5. Menjaga nutrisi tanaman. Menjaga nutrisi tanaman adalah hal penting, apalagi jika ditanam dengan media pot. Kamu bisa tambahkan pupuk kompos atau tanah dengan banyak unsur hara. Selain itu, beri pupuk NPK daun 1 bulan sekali jika kamu ingin tanaman selalu subur. Media tanah Monstera deliciosa adalah campuran tanah, kompos, dan pasir dengan perbandingan 1:1:1. 6. Ganti pot. Satu hal yang sering diindahkan adalah tidak mengganti pot, padahal akar tanaman sudah menjalar di dalam pot tersebut. Untuk itu, ganti pot berkala sesuai pertumbuhan Monstera deliciosa tersebut. 7. Hati-hati beracun. Sejalan dengan perawatan, kamu juga harus tahu bahwa tanaman ini ternyata beracun di seluruh bagiannya. Menelan daun Monstera bisa menyebabkan iritasi pada mulut, pelepuan di tenggorokan, dan hilangnya suara. Selain itu, buah dari tanaman ini juga berbahaya, jangan sampai dimakan. Nah, bahaya sekali kan? Mending makan mie ayam bakso ya daripada makan daun sama buah Monstera. Tanaman ini cukup kita pandang dan nikmati saja, tidak untuk dimakan ya. Jadi tetap lakukan pemantauan terlebih untuk anak kecil dan hewan peliharaan. Harga Monstera deliciosa seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, harga tanaman tergantung dari ketinggian dan kualitasnya. Untuk bibit, harga Monstera deliciosa dijual mencapai ratusan ribu rupiah. Sementara untuk ukuran sedang dan besar mencapai ratusan hingga jutaan rupiah. Wah, cukup menjanjikan sekali untuk menanam tanaman ini. Selain indah, bisa dijual dengan harga tinggi. Siapa yang tertarik untuk menanamnya? Ditunggu komennya ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di next video. Bye.